Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Ini adalah lanjutan video kemarin. Kalau kemarin kita menunjukkan beberapa hadis yang menyatakan bahwa dosa orang Islam akan ditimpakan kepada orang Yahudi dan Kristen. Kali ini kita akan melihat konteks dari ayat yang dicomot oleh Dondi Tan. Dondi setan. Dan kita akan lihat bagaimana ayat itu diterapkan dalam Alkitab. Sebelumnya kita dengarkan kembali pernyataan Dondi Tan yang menyesatkan calon mualaf. Kejadian Quran Muhammad bilangan ulangan 24 Jangan ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayah. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Menentang konsep penyelamatan tadi ya. Menebus dosa manusia. Bapaknya Oka ngerampok, mau nggak Oka di penjara? Nggak mau dong, nggak boleh, nggak ada konsep begitu kan? Sekarang bukan lagi Yeskiel 18. Yeskiel berapa? Yeskiel. Oh Yeskiel. Yeskiel 18. Terus nanti. Nah, Yeskiel 18. Ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang mati. anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Nah, sama kan tadi sama ulangan 14 kan? Dari video ini kita bisa melihat bahwa Dondi Tan tidak bisa dipegang omongannya. Padahal sebelumnya dia katakan begini. Kitab kita Quran yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang-orang Islam dong. Ulama-ulama Islam dong. Kitab mereka juga yang berhak menafsirkan juga ulama atau pemuka agama mereka kan. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka. Mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita. Harus masing-masing menghormati. Kenapa dia berani menafairkan kitab suci orang lain senak udelnya? Apa mungkin karena dia mayoritas? Itu kan karena kita di sini tempat mayoritas. Oke. Ya, maklum dikit dong kalau mayoritas. Barusan Dondi Tan menyuruh sang calon mualaf untuk membaca dari Ulangan 24 ayat 16 dan Yeskiel 18 ayat 20. Padahal kalau kita lihat konteks dari ayat ini adalah bicara soal hukum sipil. Kalau kita lihat perikopnya bicara tentang melindungi sesama manusia. Sesama manusia di sini termasuk orang asing. Dan kita lihat bagaimana penerapan hukum ini dalam Alkitab. Dalam 2 Tawarikh 25 ayat 3-4 mengatakan, segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Peristiwa ini adalah tindakan dari Raja Amasya saat dia berkuasa. Dia menghukum mati semua orang yang membunuh Raja Yoas. Tapi anak-anak dari para pembunuh itu tidak ikut dihukum, berdasarkan hukum Musa yang dikutip Dondi Tan. Jadi ayat ini tidak bisa dihubungkan dengan pengorbanan Yesus. Perlu diingat, Yesus tidak serta-merta datang untuk mati. Tapi kedatangan Yesus adalah menebus manusia. Pertanyaan kita adalah menebus dari apanya? Untuk mengerti ini, kita harus kembali ke belakang, yaitu Adam dan Hawa yang gagal taat pada hukum atau perintah Tuhan. Oleh karena kegagalan mereka inilah semua orang menjadi berdosa. Oleh karena itu, Yesus datang untuk melakukan apa yang gagal dilakukan oleh Adam, yaitu ketaatan kepada hukum atau firman. Itulah sebabnya selama hidup, Yesus menuruti hukum dengan sempurna, meski banyak kali dicobai setan agar Yesus tidak taat atau gagal dalam penurutan. Tapi tetap saja setan gagal, karena kalau Yesus gagal taat pada hukum, dia tidak bisa menebus kita. Itulah sebabnya Roma 5 ayat 19 katakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Jadi supaya kita bisa dibenarkan, Kristus hidup taat, yang mana ketaatan itu gagal dilakukan Adam. Menariknya,
Meski nyawa jadi taruhannya, Yesus tetap taat. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus tidak sedang dihukum mati dalam konteks hukum sipil tadi. Kematian Yesus disalib karena Dia tidak menyerah terhadap dosa, atau dengan kata lain, Dia tidak berhenti taat meski nyawa jadi taruhannya. Semua gambaran yang terdapat dalam hukum upacara perjanjian lama tergenapi di dalam Yesus. Domba yang digunakan jadi korban dalam perjanjian lama itu bukan asal domba. Harus domba yang tanpa cacat celah. Kalau dia punya cacat, tidak layak jadi korban. Dengan kata lain, kematian domba itu justru karena domba itu tidak bercacat. Tidak heran Yohanes Pembaptis mengatakan begini. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi kematian Yesus ada hubungan dengan ketaatan, yang mana ketidaktaatan itu adalah dosa. Karena menurut Alkitab, dosa ialah pelanggaran hukum Allah, 1 Yohanes 3 ayat 4. Jadi, supaya kita dibenarkan, Yesus datang untuk hidup taat, bahkan sampai mati pun Dia tetap taat dan tidak menyerah terhadap dosa, supaya kita dibenarkan. Sepertinya Dondi Tan harus dengar nasihat dari Muslim dari lahir berikut. Bang, maksud gue juga, ngapain sih orang mu'alaf itu? Ya lu bukannya belajar kitab yang lama lagi, lu belajar dalamin yang kitab kita ini, kan begitu ya harusnya ya. Ini malah tujuannya malah ke situ, kan aneh. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Dondi Tan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Amin.